Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih dapat belajar, dikasih kesempatan belajar walaupun melalui daring ya. Nah, hari ini Taza akan menjelaskan materinya di bab 2 ini, lanjutan dari yang kemarin itu melalui video, karena menurut Taza video itu kalian bisa ulang-ulang terus materinya, bisa kalian lihat terus dan tidak ketinggalan dan tidak takut untuk ketinggalan materinya. Oke, di Zoom minggu lalu ya, di daring minggu lalu Taza melakukan Zoom. Jadi mungkin ada teman-teman kalian yang tidak mengikuti Zoom. Nah, hari ini Taza langsung langsung aja masuk ke materi, yaitu tentang kelajuan dan kecepatan. Nah, sebelum masuk ke rumus kelajuan dan kecepatan, kita harus tahu dulu apa itu jarak tempuh, bagaimana cara mencarinya, dan apa itu perpindahan, bagaimana cara mencari perpindahan. Karena ini adalah basic dari untuk menentukan kelajuan dan kecepatan. Nah, nanti kalau kalian belum tahu membedakan jarak tempuh dan perpindahan, kalian nanti akan kebingungan. Ini kelajuan menggunakan yang mana, ini kecepatan menggunakan yang mana. Oke, jadi harapan Taza kalian bisa menyimak videonya dengan baik, terus mencatat apa yang penting dan apa yang kalian anggap penting dan perlu untuk dipelajari dan dicatat. Silahkan dicatat di buku catatannya masing-masing. Harapan Taza kalian benar-benar menyimak ya, bukan videonya hanya di skip saja. Oke, yang pertama adalah jarak tempuh dan perpindahan. Di sini Taza mempunyai contoh, ada seorang yang tegak atau berdiri di titik A. Lalu ia berjalan 150 meter ke titik B. Sesampainya di titik B, dia kembali lagi ke arah titik A tadi, tapi hanya 100 meter. Nah, makanya ada titik C di sana. Nah, untuk mencari jarak itu adalah total panjang lintasan yang telah ditempuh, artinya jumlah keseluruhan yang ia tempuh tadi. Jadi dia tadi kan dari A ke B, itu kan berarti 150 meter. Terus dia berbalik ke arah A lagi, yaitu 100 meter. Jadi ditambah aja 150 meter ditambah 100 meter. Hasilnya adalah 250 meter. Itu untuk jarak. Kemudian untuk perpindahan itu adalah jarak atau perubahan kedudukan antara titik awal dengan titik akhir ya. Jadi berapa perubahan kedudukan dari titik awalnya tadi di titik A dan titik akhirnya adalah di titik C. Nah, jadi caranya adalah seratkan dari titik A ke titik B dulu. Berarti 150 meter itu dia ke arah kanan. Kalau ke arah kanan dia bertanda positif. Lalu dia berjalan lagi ke arah kiri, yaitu 100 meter. Karena dia ke arah kiri, maka tandanya adalah negatif. Makanya di situ 150 meter ditambah dalam kurung minus 100 meter. Jadi 150 plus dikali minus itu adalah minus. Jadi 150 dikurang 100 hasilnya 50 meter. Nah, karena hasilnya positif di sini 50 meter, kalau dia positif berarti dia ke arah kanan. Kalau dia ke arah kiri berarti dia negatif, ya. Paham batas ini? Kalau belum paham, silakan diulang kembali videonya ya. Oke, kita sudah mencari tadi jarak dan perpindahannya. Tapi kalau dia dalam bentuk seperti ini, dia bergerak lurus, tidak ada belok-belok. Nah, bagaimana kalau misalnya orang tadi berpindah dari satu titik ke titik yang lain tapi berbeda? Kalau tadi lurus, ini dia belok. Misalnya kita katakanlah dia belok ke arah kanan tadi. Dari titik A ke titik B, terus dia ke titik C. Dari titik A ke titik B, terus dia ke titik C. Nah, dari titik A ke titik B, terus titik C. Berarti jaraknya berapa? Jarak yang ditempuhnya adalah 8 ditambah 6.
8 meter ditambah 6 meter. Jadi jaraknya adalah 14 meter. Nah, itu untuk jaraknya. Lalu bagaimana untuk perpindahannya? Untuk perpindahannya kita menggunakan rumus teorema Pythagoras. Ya, kita gunakan rumus teorema Pythagoras. Rumusnya seperti apa? Nah, ini yang dimaksud dengan rumus teorema Pythagoras yang digunakan untuk mencari perpindahan. Jadi kan ini yang ditanya adalah sisi miringnya. Kita katakanlah ini adalah C. Ini sisi miringnya, samakan dengan ini. Nah, untuk mencarinya rumusnya adalah C sama dengan A dalam akar kuadrat A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini rumusnya. Jadi, penyelesaiannya adalah kita masukkan A-nya adalah 8 meter kuadrat ditambah 6 meter kuadrat. Nah, ini sisi miringnya. Jadi, kita kerjakan ini penyelesaiannya. 8 kuadrat artinya 8 dikali 8. Hasilnya 64. 6 kuadrat artinya 6 dikali 6. Hasilnya 36. Dijumlahkan hasilnya 100. Nah, ini belum selesai. Kita akarkan dulu. Akar dari 100 adalah 10. Jelas batas ini ya? Jadi kesimpulannya adalah jarak tempuh itu adalah merupakan besaran skalar dan perpindahan adalah besaran vektor. Besaran vektor artinya dia mempunyai arah. Oke, sudah paham ya untuk cara mencari jarak tempuh dan perpindahan. Nah, kalau sudah paham cara mencari jarak dan perpindahan, selanjutnya kita masuk ke kelajuan. Oke, di sini Taza punya contoh ada 2 orang anak yang berangkat dari sekolah ya, pulang sekolah. Itu sama-sama misalnya menuju ke satu rumah dengan jarak yang sama. Ada satu anak yang menggunakan sepeda dan ada satu anak yang jalan kaki pulang ke satu rumah yang sama. Nah, menurut kalian kira-kira siapa yang lebih cepat sampai di rumah tersebut? Yang mana kira-kira? Yang menggunakan sepeda karena dia mempunyai kelajuan yang lebih cepat dibandingkan yang berjalan kaki. Oke, jadi kelajuan itu dia dipengaruhi oleh jarak yang ditempuh dan selang waktu yang diperlukan. Nah, berdasarkan dari faktor-faktor ini, maka ditentukan di sini ada jarak mempunyai lambang S. Jarak ini lambangnya adalah S. Satuannya adalah meter atau kilometer. Selanjutnya selang waktu atau lambangnya adalah T. Satuannya adalah sekon atau jam. Nanti menyesuaikan aja. Selanjutnya yang ini yang paling bawah adalah kelajuan. Yang paling bawah itu tertutup ya. Itu adalah kelajuan. Kelajuan lambangnya adalah V. Kelajuan itu lambangnya adalah V. Satuannya meter per sekon atau kilometer per jam. Oke, paham? Silakan dicatat ya kalau jelas atau di buku juga ada. Oke, di sini Taza punya contoh soal. Mobil melaju dengan kelajuan 72 km per jam. Berapa besar kelajuan mobil tersebut jika dinyatakan dalam satuan sistem internasional? Nah, jadi di soal ini diketahui kelajuannya adalah 72 km per jam. Nah, ini belum dalam bentuk baku, artinya belum dalam bentuk satuan SI. Satuan SI-nya yaitu harus dalam bentuk meter per sekon. Maka caranya kita ubah terlebih dahulu. Kita harus mengubah dia ke dalam bentuk meter per sekon. Nah, di sini kan 72 km per jam. Atau 72 km per 1 jam. Jadi kita harus ubah satu per satu. Dari atas dulu, dari 72 km kita ubah ke meter. Dari kilometer ke meter turun 3 tangga ya. Dari kilometer ke meter itu turun 3 tangga. Artinya dia dikali 1000. 72 dikali 1000. Lalu 1 jam. 1 jam itu berapa detik? 1 jam berapa detik? 1 jam itu, ini salah ya, ini 3600 detik.
Nah, jadi 72.000 dikali 1000 adalah 72.000. 72.000 per 3.600 sekon. Hasilnya adalah 20 meter per sekon. Oke, di sini ada segitiga rumus kelajuan yang ini. Segitiga rumus kelajuan. Jadi di atas ini adalah S atau jarak, di sini adalah V atau kelajuan, dan di sini ada T atau waktu. Nah, di sini ada garis seperti ini. Artinya, kalau dia bersebelahan berarti dia dikali, kalau dia atas bawah berarti dia dibagi. Cara bacanya adalah ketika yang ditanya adalah S atau jarak, maka rumusnya adalah kelajuan dikali waktu, V dikali T. Ketika yang ditanya adalah kelajuan, maka rumusnya jarak per waktu, S per T. Ketika yang ditanya adalah waktu, maka rumusnya adalah jarak per kelajuan, S per V. Ya, paham untuk segitiga rumus kelajuan ya. Jadi ini adalah cara mudahnya supaya kalian kalau pas mengerjakan soal ulangan nanti nggak kebalik-balik, ini S atau V ya atau T ya gitu. Kalian lihat di nomor 2. Berapa kelajuan pelari jika ia menempuh jarak Berapa kelajuan pelari jika ia menempuh jarak 600 meter dalam 2 menit? Jadi diketahui di sini ada jarak, terus ada waktu. Nah, jaraknya sudah dalam satuannya meter, jadi tidak usah diubah. Terus waktunya 2 menit, kita harus ubah dulu dia ke dalam bentuk sekon atau detik. Yang mana 1 menit adalah 60 detik, maka kalau dia 2 menit dikalikan 2 dikalikan 60. Hasilnya adalah 120 sekon. Jadi yang kita gunakan adalah 120, bukan yang 2 menit. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus. Rumusnya S per T. Jarak 600 meter, lalu waktunya 120 sekon. Jadi 600 dibagi 120 hasilnya 5 meter per sekon. Nah, kemudian untuk contoh lainnya seperti mencari kelajuan, mencari waktu, terus mencari jarak, itu kalian bisa lihat di contoh soal halaman 56 sampai 58. Silakan dipelajari, terus nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung hubungi Taza secara pribadi.